Mari kita lihat Matius pasal 8 ayat 18 bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Terima kasih. Yesus berkata, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bagaimana orang mati bisa menguburkan orang mati sendiri? Kristus melihat mereka yang tidak diselamatkan di bumi ini sebagai orang yang sudah mati. Semua orang dianggap sebagai orang mati. Meskipun mereka tampak hidup dari sudut pandang kita, hal itu sama sekali berbeda dari kehidupan yang dibicarakan Kristus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu hidup hanya karena ada gerakan mekanis. Semuanya, apakah kalian tahu mainan yang berjalan saat diputar? Bisakah kita menganggap mereka hidup? Mereka hanya menunjukkan gerakan mekanis. Dari sudut pandang Kristus, manusia tidak memiliki hidup yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka seperti mainan dengan pegas yang dapat dilepas seiring berjalannya waktu, beberapa di antaranya selama 70 tahun, dan yang lainnya selama 80 tahun. Ini tidak bisa dianggap sebagai kehidupan yang sebenarnya. Jadi di antara firman yang diberikan di sini, Kristus menyebut mereka yang mengaku memiliki kehidupan di dunia ini sebagai orang mati. Kristus berkata, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Jadi, Kristus datang ke bumi ini untuk menghidupkan orang-orang mati ini. Tujuan kedatangannya ke bumi ini adalah untuk memberikan harapan hidup dan masa depan yang cerah kepada orang-orang yang sudah mati ini, dan untuk memimpin mereka ke kerajaan harapan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki Kristus di dalam dirinya dapat menikmati hidup yang lebih penuh pengharapan, masa depan, konstruktif, dan positif, sambil memberitakan Kristus dan membagikan Kristus kepada orang lain. Untuk alasan ini, Kristus mengatakan kepada kita untuk menyelamatkan orang mati di dunia kematian ini. Melalui siapa? Siapakah itu sumber kehidupan? Bagikanlah Kristus kepada orang lain. Dengan kata lain, kalian telah menerima Kristus dengan cuma-cuma. Sekarang bagikan Dia dengan cuma-cuma kepada orang lain. Karena kita hanya dapat membagikan apa yang ada di dalam diri kita, maka Kristus menyuruh kita untuk memiliki banyak Kristus di dalam diri kita, sehingga kita dapat membagikan Kristus kepada orang lain dengan berlimpah. Dengan kata lain, Dia ingin kita memberitakan firman kebenaran Tuhan kepada jiwa-jiwa yang malang, dan membimbing mereka ke jalan menuju kerajaan sorga. Pada kenyataannya, kita dulunya seperti mereka, orang asing tanpa pengetahuan tentang Tuhan, tetapi sekarang kita telah menerima ajaran-ajaran ini, dan bersukacita dalam pengharapan akan sorga. Ada banyak orang seperti kita di luar sana. Mari kita berbagi dengan mereka dengan murah hati. Saya percaya bahwa berbagi tidak hanya berarti sesuatu materi, tetapi juga sesuatu rohani. Kita harus membagikan Kristus dan ajaran-ajarannya kepada orang lain.